Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita seminggu ketemu ya 3 kali ya. Untuk pertemuan yang ketiga ini, kita akan belajar terkait perundang-undangan, penggolongan obat, dan pengelompokan obat. Perundang-undangan obat, apa sih yang dimaksud? Maksudnya golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib, apotik, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Ya, kita akan belajar obat-obat itu, obat bebas terbatas, obat wajib, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Yang pertama, coba nanti kita pahami ya. Kalau nanti tidak paham, kalian bisa bertanya di grup diskusi. Di situ sudah disediakan untuk kolom diskusi. Kalian bisa tanyakan di situ atau bisa nanti kontak dengan saya langsung. Pertama itu obat bebas. Apa sih yang dimaksud dengan obat bebas? Adalah obat yang dapat dijual bebas kepada masyarakat tanpa resep dokter. Tanpa resep dokter. Tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, dan obat-obatan bebas terbatas. Dan sudah terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Obat bebas disebut juga obat OTC, over the counter. Ya, penandaan obat bebas diatur berdasarkan SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 23080A SK 6/1983 tentang tanda khusus. Nih ya, tanda khusus di samping ada tanda bulatan hijau. Nah, itu adalah tanda khusus untuk obat bebas. Ya, jadi kalau ada obat tandanya kayak gitu, oh itu tanda obat yang bebas dibeli. Ya, itu coba diperhatikan tanda logo hijau, pinggirnya tepi hitam, itu kalau ada obat tandanya kayak gitu artinya itu dapat dibeli bebas. Ya, obat bebas dapat dijual di mana aja, bisa di warung, toko kelontong, obat-obatan yang berizin, supermarket, apotek juga, apalagi apotek ya yang jelas izinnya, itu boleh dijual di situ. Dalam pemakaiannya penderita dapat membeli dalam jumlah sangat sedikit saat obat diperlukan. Jenis zat aktif pada obat golongan ini relatif aman sehingga pemakaiannya tidak memerlukan pengawasan tenaga medis selama diminum sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan obat. Oleh karena itu, sebaiknya obat golongan ini tetap dibeli dengan kemasannya. Jadi jangan kan kadang-kadang itu ada wadahnya ya, satu empleng itu isi 4 kalau obat warung itu. Nah, kita sebaiknya tidak membeli satu potong saja, lebih baik satu sheet itu yang. Jadi kita bisa membaca itu fungsinya apa sih, isinya apa begitu. Ya. Seringnya ini obat-obat warung, Bodrek, kemudian Ultraflu, Sanaflu, dan lain sebagainya. Ya, contoh obat-obatan bebas ini ada paracetamol, aspirin, promethazine, guaifenesin, pokoknya banyak lah. Familiar di kita itu obat-obatan warung, itu familiar ya, karena memang banyak kita dapati. Kemudian ada Sunmol, itu makanya kamu kalau beli paracetamol kan pasti boleh. Nah, karena ada logo hijau, ada logo. Intinya kalau kamu ngedapetin obat logonya warnanya hijau, artinya itu dapat dibeli dengan bebas tanpa resep dokter. Yang kedua, obat bebas tapi terbatas. Nah, kalau ini obat bebas tapi terbatas itu logonya warnanya biru. Ya, warnanya biru. Jadi kalau mungkin ada juga yang di warung obatnya logonya warnanya biru, artinya dia bebas tapi terbatas. Ya, jadi kalau kamu beli obat, pokoknya dimanapun itu lihat logonya. Apakah itu golongan obat bebas atau itu golongan obat bebas terbatas. Ya, kalau obat bebas terbatas itu obat yang sebenarnya termasuk obat agak keras, tetapi masih dapat dijual dan dibeli bebas. Jadi dia agak keras, tetapi masih boleh dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai tanda peringatan. Obat bebas terbatas atau obat yang termasuk dalam daftar W, menurut bahasa Belanda W, singkatan dari Waarschuwing, artinya peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas berupa 4 persegi panjang berwarna biru
berwarna hitam berukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dan membuat pemberitahuan berwarna putih. Ya. Seharusnya obat jenis ini hanya dijual bebas di toko obat berizin, dipegang seorang asisten apoteker, serta apotek yang hanya boleh beroperasi jika ada apoteker no pharmacist no service, karena diharapkan pasien memperoleh informasi obat yang memadai saat membeli obat bebas terbatas. Nah, coba diperhatikan. Ini adalah beberapa obat yang bebas tapi terbatas. Tadi, kenapa dia? Karena mempunyai efek yang sedikit keras, sehingga dia bebas, nggak boleh tanpa resep dokter, tapi terbatas. Jadi orang-orang yang mengkonsumsi itu memang udah tahu riwayatnya, saya aman mengkonsumsi itu. Ya, contoh lihat ada di gambar-gambar itu ada obat asma gitu-gitu ya, aminopilin gitu ya, sehingga di situ ada tanda warna biru. Tapi ini ada grade-nya, coba dilihat. Ada P1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Contoh obat bebas terbatas yaitu tablet Decolgen, Neozep, Paramek, ya, itu bebas tapi terbatas. Ya, tadi mungkin ini juga bisa disediakan di warung-warung, tapi dia ternyata sifatnya adalah bebas terbatas. P2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contoh obat bebas terbatas adalah obat kumur Listerin, Betadine, mungkin ini tersedia di Alfamart, Indomaret gitu-gitu ya. Ada Listerin, ada Betadine, gitu. Bebas tapi terbatas. P3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan, contohnya bebas terbatas Kalpanak, Betadine Solution. Kalpanak kan bisa kamu beli bebas, tapi itu termasuk golongan bebas terbatas. P4, awas obat keras hanya untuk dibakar, contohnya bebas terbatas rokok anti asma. Saya malah baru tahu ini ternyata kita ada rokok anti asma. Ya. Tapi ini sepertinya jarang kita temui karena keterbatasan ini jarang. Saya tidak pernah menemui di warung atau di apotek, atau mungkin karena saya tidak bermasalah dengan asma, jadi tidak pernah berkontak dengan obat ini. Yang kelima, awas obat keras tidak boleh ditelan. Contoh bebas terbatas, Rivanol to compress, ya. Itu nggak boleh ditelan. Ya, kemudian P6, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Contohnya bebas terbatas, Anusol, Suppositoria. Suppositoria itu maksudnya ke anus, jadi nggak boleh dimakan. Tapi memang harus diperhatikan tandanya, kemudian cara penggunaannya. Ya, itu. Ketiga, tadi kita satu obat bebas, dua obat bebas terbatas, yang ketiga obat keras. Obat keras disebut juga obat daftar G yang diambil dari bahasa Belanda. G merupakan singkatan dari Gevaarlijk, artinya berbahaya. Maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Golongan obat yang hanya boleh dibebaskan atas resep dokter, maksudnya golongan obat yang hanya boleh diberikan atas resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan, ditandai dengan tanda lingkaran merah dan terdapat huruf K. Maksudnya obat bebas ini artinya harus pakai resep dokter. Yang termasuk golongan ini adalah beberapa obat generik dan obat-obat wajib apotek. Ya, obat wajib apotek atau disingkat dengan OWA. Ya, juga termasuk di dalamnya narkotik dan psikotropika. Itu termasuk golongan obat keras. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 02396/A/SK/8 tentang tanda khusus obat keras, daftar G adalah lingkaran balik berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Jelas sekali, di samping sudah saya terangkan gambarnya, coba diperhatikan. Nah, ada Ponstan. Nah, hati-hati yang suka sakit gigi, kita sering beri Ponstan, ternyata Ponstan itu harusnya adalah obat resep dokter. Ya, sehingga jangan terlalu sering konsumsi itu, karena ternyata golongan obat keras. Makanya kalau belum minum Ponstan, sakit gigi belum sembuh. Nah, salah satunya mungkin karena udah biasa minum dengan obat yang sudah cukup keras. Ya. Kemudian 4, obat psikotropika.
psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintesis, bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. SSP itu susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pernah ada orang mungkin kalau tidak minum dia marah-marah sehingga dia dikasih obat psikotropika untuk menurunkan sikapnya biar dia tidak meledak-ledak marahnya gitu. Dan hati-hati, psikotropika ini juga sering disalahgunakan untuk obat penenang gitu-gitu ya. Kemudian untuk penandaan psikotropika sama dengan penandaan untuk obat keras ya. Tadi tak merah itu. Hal ini sebelumnya diundangkan Undang-Undang RI nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika. Maka obat-obatan psikotropika termasuk obat keras yang pengaturannya ada di bawah ordonansi. Artinya itu diatur ketat dalam undang-undang. Ya sih, makanya kadang-kadang ada orang misalnya lagi ada razia, kemudian dites kok positif, ternyata dia mengkonsumsi obat psikotropika. Menurut Undang-Undang RI nomor 5 tahun 97, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Coba kita baca satu-satu ya. Golongan 1 adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Ya, tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Psikotropika terdiri dari 26 macam, antara lain brolamfetamin, etiklidina, psilobina, tenoksiklidina. Namanya susah-susah ya. Ya, tapi kita seperti tidak punya kewenangan juga sebagai bidan. Kewenangan bidan memberikan obat-obatan ini. Ya, adapun kita bisa memberikan pelayanan di klinik itu mungkin adalah obat bebas dan obat bebas terbatas. Itu kita bisa di sana memberikannya. Ya, tetapi kalau sudah obat psikotropika, obat keras itu sudah bukan kewenangan bidan. Golongan 2 itu ada psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Psikotropika golongan 2 terdiri dari 14 macam, antara lain amfetamin, dexanfetamin, levamfetamin, metamfetamin. Ini obat-obatan psikotropika. 14 macam antara lain itu. Kemudian kalau golongan 3 itu adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Psikotropika golongan 3 terdiri dari 9 macam, antara lain amobarbital, pentobarbital, siklobarbital, butalbital ya. Ini golongan barbital. Golongan 4 itu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Jadi dari tadi potensi buat ketergantungan yang golongan 1 itu ketergantungan banget ya, makanya potensinya amat kuat. Saya kasih huruf merah biar kalian juga bisa mudah untuk memahami. Golongan 1 itu potensinya amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Kalau golongan 2 potensinya cuma kuat, golongan 3 potensinya sedang, golongan 4 potensinya ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, psikotropika golongan 4 terdiri dari 6 macam, banyak. Karena memang ini potensinya ringan, antara ini alobarbital, bromozepam, diazepam, nitrazepam. Nih, kalau diazepam sering ya kita berikan obat penenang itu sering sekali digunakan diazepam, obat paling familiar. Kalau saya saja mungkin yang paling familiar ya golongan
Pervital sama diazepam. Itu memang sering. Tapi kalau yang golongan 1, golongan 2, itu biasanya dokter-dokter anestesi, dokter-dokter jiwa mungkin yang melakukan berkontak dengan obat-obatan tersebut. Ya. Kelima adalah obat narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan penandaan. Ya, narkotika berdasarkan peraturan yang terdapat dalam ordonansi obat bius, yaitu palang mendali merah. Coba dilihat logo obat narkotika. Mirip salib atau mirip ini ya, palang merah. Mirip palang merah. Jadi kalau tandanya kayak gitu, itu tandanya obat narkotika. Hati-hati, jangan pernah mengkonsumsi obat ini, karena ini berarti kalian sudah mengkonsumsi narkotika. Nah, narkotika ini juga sering diberikan kapan? Ketika mungkin kamu operasi, atau ketika ada yang operasi. Untuk apa? Biasanya untuk menghilangkan rasa sakit atau obat bius saat melakukan tindakan. Gitu. Dan ini juga bukan kewenangan Anda. Ya, ada yang memang bisa digunakan untuk tindakan pengobatan, tetapi ada juga yang tidak, kayak ganja dan lain-lain itu tidak untuk pengobatan. Itu lebih ke arah justru rusak mental, ya, membuat kesadarannya jadi rusak. Sedangkan kalau yang bius itu kan memang ada standarisasinya, ya, dan yang memberikan juga jelas orang yang kompeten, pasti dokter. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi atas 3 golongan. Coba diperhatikan, ada di golongan mana itu obat-obatannya ya. Golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, tanaman Papaver somniferum, opium mentah, tanaman ganja, heroin. Nah, lihat aja belum ya, saya sendiri juga belum pernah lihat. Tapi kalau di berita-berita seringnya kan yang ketangkep ganja, heroin, opium gitu ya. Yang B itu golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat mengakibatkan pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin, opium, petidina, tebaina, tebakon, morfin ya. Morfin ternyata dia masuk ke dalam golongan 2. Kalau yang golongan 1 itu opium mentah ya. Kalau yang golongan 2 itu yang opium. Opium saja. Dan ini biasanya sudah dikemas dan itu ada standarisasi. Dan biasanya memang untuk pengobatan. Ada yang digunakan untuk pengobatan. Golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu kodeina, nikodina, ya. Ini golongan 3. Ya, digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan. Ya, ini ringan. Ini biasanya juga digunakan untuk anestesi saat melakukan tindakan operasi. Obat wajib apotik OWA selain memproduksi obat generik OWA, obat wajib apotik ya, OWA. Selain memproduksi obat generik untuk memenuhi keterjangkauan pelayanan kesehatan khususnya askes obat, pemerintah mengeluarkan kebijakan OWA. Bukan askes itu, akses ya. Akses obat, pemerintah mengeluarkan kebijakan OWA. OWA merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker pengelola. Jadi obat wajib apotek itu termasuk golongan
obat keras yang tapi itu bisa diberikan oleh apoteker, ya. Apoteker pengelola apotek. Jadi apoteker kan boleh buka apotek, ya. Apoteker pengelola apotek atau APA kepada pasien. Jadi si APA ini boleh memberikan obat golongan obat ini kepada pasien, ya. Walaupun APA boleh memberikan obat keras, namun ada syaratnya yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA. Ya, syaratnya apa? Yang jelas obat itu biasanya sih memang dia sudah pernah dilakukan terapi, dia tidak untuk terapi jangka panjang, dan dia ada pemantauannya. Nah, maka obat-obat yang digolongkan dalam OWA adalah obat yang diperlukan bagi kebanyakan penyakit yang diderita pasien. Antara lain, obat antiinflamasi peradangan, ya, obat asam mefenamat, obat alergi kulit, salep hidrokortison, infeksi kulit dan mata, salep oksitetrasiklin, anti alergi sistemik, ya, CTM biasanya tuh, obat KB hormonal itu juga termasuk obat keras. Karena obat KB hormonal salah penggunaan juga dia bisa menyebabkan keguguran ketika dia dikonsumsi dengan dosis tertentu, karena obat KB hormon ada yang memang untuk KB darurat. Ya, CTM juga ini sering juga sekarang CTM disalahgunakan untuk mabuk gitu ya. Makanya CTM sekarang pengawasannya cukup ketat untuk penjualannya. Penandaan obat wajib apotik pada dasarnya adalah obat keras, maka penandaannya sama dengan obat keras, huruf K, ya. Tadi ada lingkaran merah huruf K. Berdasarkan Kementerian Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tanda khusus untuk obat keras daftar G adalah berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Tanda khusus harus diletakkan sedemikian rupa sehingga jelas. Artinya ketika kita melihat obat itu harusnya itu tanda itu tuh jelas kelihatan. Ya, untuk obat keras adalah sebagai berikut sesuai Permenkes, ya, nomor 919 Menkes garing per garing 10 garing 93 kriteria adalah obat yang dapat diserahkan A. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil atau anak di bawah usia 2 tahun atau orang lansia di atas 65 tahun karena wanita hamil risiko dengan keguguran, anak di bawah 2 tahun belum usianya, ini harus ada dosis penghitungan dosis yang benar-benar cermat. Sedangkan di atas 65 tahun hati-hati dengan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Yang B, penggunaan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit. Artinya obat itu dilihat penyakitnya apa, kemudian oh ini risikonya bagaimana. Kalau memang tidak risiko terhadap kelanjutan penyakit menjadi lebih parah, ya nggak masalah. Tapi kalau itu membuat jadi lebih parah, ya sebaiknya tidak. C. Penggunaan tidak memerlukan cara atau alat khusus. Nih ya, misalnya nih, kalau obat pil KB kan nggak pakai alat khusus, kamu boleh kasih. Tapi kalau alat suntik KB, kan dia harus disuntikan, sehingga itu tidak diberikan. Ya, jadi nggak pakai alat khusus yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi itu nggak pakai alat. Ada pun pakai alat mungkin dia bisa diajari. Contohnya apa yang pakai alat? Betadine dose tahu yang dimasukkan ke kelamin untuk terapi keputihan. Itu ada obat yang dimasukkan ke dalam situ. Ya, itu harus diajarin ibunya. Jangan sampai nanti salah penggunaannya. D. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Jadi obat-obatan ini memang kejadiannya tinggi ya, memang diperbolehkan. Obat-obatan itu diberikan oleh apoteker. E. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Ini kan ada tuh, sekarang Anda aja bisa beli Dexa sendiri gitu kan, beli obat antiinflamasi sendiri, beli asam mefenamat sendiri, ya. Karena memang khasiat keamanannya dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Perhatikan, kalian pasti sering melihat logo-logo ini ada di obat-obatan. Yang tadi sudah saya jelaskan dari awal, ada lingkaran hijau itu obat bebas, ada lingkarannya biru itu obat bebas terbatas, ada K itu obat keras, dan kalau narkotika itu ada palang merah ya, obat jenis narkotika. Dan coba lihat, obat jamu itu
ada pohon, ada daunnya. Kalau obat herbal tapi dia punya standar, itu ada lambang bintang mungkin ya, atau lambang 3 seperti itu. Tapi kalau fitofarmaka itu lambangnya seperti itu. Coba diperhatikan. Oke, lanjut ke pengelompokan obat. Ya, pengelompokan obat, obat itu dikelompokkan jadi 4. Kita tadi apa namanya? Golongan, sekarang kita pengelompokan obat menjadi 4. Menurut sumbernya, cara pengolahannya, menurut bentuknya, dan menurut pengaruhnya pada tubuh. Sekarang kita lihat menurut sumbernya. Menurut sumbernya ada tumbuhan, ada hewan, ada mineral, ada zat kimia. Ya, makanya tadi tuh ada obat-obatan yang dari herbal, ya, jamu tradisional, daun, akar, kulit, buah. Sedangkan dari hewan, minyak ikan, madu itu kan dari hewan, hati, mineral, contohnya besi, kalsium, natrium. Sedangkan zat kimia ada paracetamol, ibuprofen, antalgin. Itu pure, itu adalah zat kimia. Menurut cara pengolahannya, kalau cara pengolahannya ini ada obat tradisional, ada jamu godokan. Ada obat modern, contohnya tablet, kapsul, sirup, injeksi, itu obat modern. Jadi ada kalau pengolahannya ada tradisional, ada modern. Oke. Sekarang bentuknya banyak. Di pertemuan yang sebelumnya kita udah banyak tuh belajar tentang jenis-jenis obat. Ya, saya rasa tidak perlu saya ulangi. Ada yang bentuknya padat, ada yang kapsul, ada yang apa namanya tablet, ada yang cair, ada yang pasta, ada yang salep. Ya, kemarin kita udah belajar banyak tentang ini. Sekarang menurut pengaruhnya, ada yang pengaruhnya setempat, artinya lokal gitu. Contohnya kulit bentuk sediaan salep, krim muka kan lokal kan, dia pengaruhnya lokal aja di daerah muka. Muka yang pakai krim, tangannya yang putih, enggak juga. Ya, jadi tetap dia lokal. Atau kita panuan ada di pundak misalkan, kita olesin obat panuan di situ, ya situ yang terpengaruh oleh krim itu. Intranasal, nasal itu hidung, ya, tetes hidung pada apa namanya, mengecilkan mukosa yang bengkak. Kamu coba ngaca, kalau itu hidung kamu lihat itu di hidung kita itu ada benjolan kecil, kadang-kadang suka membengkak. Nah, dengan obat itu biasanya dia agak mengecil sedikit. Ya. Kalau pas lagi bengkak. Ya. Yang ketiga, intraokuler atau intraaurikuler, dalam mata dan telinga. Ya, obat yang dimasukkan dalam mata dan telinga. Intrapulmonal, inhalasi. Inhalasi itu disemprot ke dalam mulut. Ya. Kamu pernah lihat orang asma, terus kemudian dia dikasih obat semprot, itu inhalasi. Atau mungkin orang asma, terus kemudian diberi oksigen, terus ada obat yang berasap, itu juga jenis inhalasi. Intravaginal, melalui masuk ke kemaluan, ya, dimasukkan ke dalam kemaluan. Bisa tablet, bisa salep, bisa cair, bisa sejenis suppositoria vagina. Suppositoria vagina itu bentuknya kayak kapsul besar, tapi bentuknya agak lunak, nanti kalau udah di dalam dia akan leleh. Atau cair, itu ada juga jenisnya, banyakan itu betadin cair, itu disemprotkan di dalam. Dan obat pengaruh seluruh tubuh. Nah, ini obat yang ngaruh seluruh tubuh. Udah bisa ngebayang ya, kita lah yang sakit kepalanya, tetapi yang kita hanya minum obat kan. Nah, itu artinya obat itu pengaruhnya ke seluruh tubuh. Yang sakit kakinya, kita minum obat oral. Nah, kalau yang oral ini paling mudah, murah, dan aman. Kerugiannya ya paling mengiritasi saluran pencernaan, atau ketika kita punya mah ya kita bisa kambuh mahnya. Injeksi itu keuntungannya dia penyerapannya lebih cepat. Ya, kalau rasa sakit itu disuntik langsung cepat. Kayak pemutihan juga sama. Kamu mau pakai obat oral gitu sama suntik, lebih cepat suntik untuk obat-obat pemutih ya. Karena dia memang absorpsinya lebih cepat. Kerugiannya mahal, nyeri juga disuntik, kurang aman ya. Sukar untuk pengobatan sendiri, nggak bisa kita lakuin sendiri kalau injeksi. Walaupun ada beberapa orang, kalau orang luar negeri itu bisa ya nyuntik sendiri, tapi kalau di Indonesia jarang sekali. Kecuali orang-orang Indonesia yang menggunakan obat-obatan terlarang, yang mereka menggunakan jarum suntik sendiri.
Tapi kalau secara umum, kalau pengobatan pasti membutuhkan tenaga kesehatan untuk melakukan penyuntikan, injeksi. Nah, injeksi itu coba ini, macam-macam injeksi. Ada intravena, intravena itu ke vena. Kamu lihat itu yang lewat darah, vena yang besar-besar itu namanya intravena. Ya, ada intramuskular, IM. IM itu jarumnya tegak lurus. Biasanya ada di bokong atau di lengan atas. Kamu pernah imunisasi, nah itu IM namanya. Atau kamu pernah disuntik di bokong, itu juga namanya IM. Tegak lurus, asal jarumnya tegak lurus itu IM. Kalau subkutan itu tegaknya 45, ya, disuntikan ke dalam jaringan di bawah kulit. Kalau tadi IM itu tegak lurus, kalau IC itu 45. Kalau intrakutan itu ke dalam kulit, disuntikan ke dalam kulit, injeksi suntik 0,1 mili sampai 0,2 mili. Dia kemiringannya itu 15 derajat sampai 20 derajat. Kalau intraartikuler melalui celah-celah sendi, ini biasanya orang-orang yang mengalami gangguan masalah sendi suka disuntik ini. Intrakardial itu disuntik langsung ke dalam jantung. Itu biasanya orang-orang misalnya tiba-tiba jantungnya berhenti. Kadang dikasih suntikan ini. Intrapleural disuntik ke dalam selaput dada. Intraperitoneal disuntik langsung ke rongga perut. Ya. Intralumbal disuntik antara ruas tulang belakang pinggang. Ini kalau lumbal biasanya sekarang kalau orang SC operasi lahiran itu sudah di injeksinya melalui lumbal untuk anestesinya. Terus arteri, intraarteri disuntik di pembuluh darah. Kalau intratekal disuntik ke dalam saluran sumsum tulang belakang yang ada cairan cerebrospinal. Kalau peridural disuntik di pembuluh darah. Implementasi subkutan obat bentuk palet, steril, silindris, padat kecil di bawah kulit dengan menggunakan alat khusus. Implementasi subkutan ini biasanya nih obat KB. Kamu pernah lihat implan? Itu dimasukkan harus pakai alat khusus dan ditaruh di bawah kulit. Itu obat juga itu, tapi obat hormonal. Rektal itu rektum atau anus, ya. Ada obat-obat yang misalnya dimasukkan ke dalam anus. Ada obat pengurangan nyeri juga bisa dimasukkan dalam anus, obat penurun panas juga bisa yang dimasukkan ke dalam anus, atau obat-obat emang untuk mengatasi konstipasi yang dimasukkan dalam anus. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi. Kamu boleh ngisi forum, kalau nanti mungkin saya nggak ngeh, kamu ngisi forum, kamu boleh tanyakan atau WA ke saya. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.